PDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antas samiul basir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wahdini li rahmatika fi 'ibadika shalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bi ilmi wa man arada 'alaihi ma fa'alaihi bi ilmi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minas sahihin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal mukarram wal mukarram khusus kepengurusan DKM Masjid Al-Anji, yang mudah-mudahan Masjid Al-Anji ini sebagai wadah daripada sarana keagamaan di wilayah perumahan pesona Mahmudi Bangsa ini yang membawa manfaat, membawa keberkahan, dan juga mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita dimasukkannya kita ke dalam surga-Nya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahibul wasilah yang sama-sama juga kita hormati, yaitu Ketua Majelis Taklim Al-Anji, yaitu Bunda Ima, dan juga segenap kepengurusannya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wasilah beliau saya bisa hadir tengah ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga di khusus kepengurusan Majelis Taklim Al-Anji juga memberikan pencerahan, memberikan penerangan, ya, berkah barokah di khususnya di lingkungan perumahan pesona Mahmudi Bangsa yang kita cintai ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati para guru-guru yang ada di sini, para ustazah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, ibu hajah juga, dan juga calon hajah yang mudah-mudahan dengan hadirnya di sini membawa berkah barokah guru-guru kita. Kita doakan bersama guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan sehat walafiat, diberikan keberkahan, kebarokahan, dan juga kita doakan bersama guru kita, insya Allah Allah jadikan masuk dalam surga-Nya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi pemerintah setempat, Ibu RW hadir, Bu RW, Ibu Kadus, WRT, ada WRT? Ada di rumahnya. Mudah-mudahan juga kita akan bersama para pemerintah setempat juga senantiasa amanah dalam memimpin warganya. Tidak lupa juga yang saya cintai, tim Hadroh, biasanya suara yang baik, ya, tim Hadroh yang mudah-mudahan kompak selalu. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan syair-syair sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
senantiasa kita juga diakui oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan sahabatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai sore hari yang ada di sini, jamaah majelis taklim Al-Anji yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Karena qadarullah yang hadir di sini adalah pilihan-pilihan Allah. Yakin loh? Yakin. Hafal yakin yang hari ini hadir untuk mengikuti pengajian adalah pilihan-pilihan Allah yang Allah sudah sentuh hatinya untuk melangkahkan kedua kakinya dari rumahnya masing-masing, baik yang dekatnya ataupun yang jauhnya, untuk bertolak ilmu. Karena kita tahu ilmu itu adalah cahaya bagi kehidupan kita. Karena kita tahu kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, kita hanya satu, dapat dirinya dengan ilmu. Man arada dunya fa'alihi bi ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alihi bi ilmi. Kalau kita pengen kebahagiaan di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Wa man 'alaihi ma fa'alihi bi ilmi. Kemudian ketika kita mau kedua-duanya bahagia dunia akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Ya, makanya pantas Nabi Sulaiman ditawarkan harta dunia beserta isinya, maka Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada semua yang ada di alam dunia ini. Yang akhirnya kita di sini karena pengen mendapatkan ilmu, pengen mendapatkan kebahagiaan, ya. Karena sore hari ini kita kajiannya keluarga sakinah mawaddah warahmah, kita pengen ketika kehidupan di rumah tangga kita, adakah yang salah dalam kehidupan rumah tangga kita? Kenapa selalu ada pertengkaran dan juga percekcokan? Wajarkah ketika dalam rumah tangga ada pertengkaran dan juga percekcokan? Pertanyaannya begitu. Wajarkah ketika ada perbedaan pendapat? Ya, kalau sudah belajar mempelajari tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, sudah tidak lagi ketika ada perbedaan pendapat kita bisikan. Karena kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya fitrah perempuan, fitrah daripada laki-laki berbeda juga ketika berbicara laki-laki dan juga perempuan. Ya, kalau sama-sama memahami bahwasanya suami kita adalah seorang laki-laki, kita sebagai seorang perempuan, maka kita pun akan memahami bahwasanya perbedaan pendapat antara suami dan juga istri adalah suatu kewajaran. Yang tidak wajar itu ketika si suami dan juga si istri tidak mau saling memahami kedua-duanya. Kalau tidak saling memahami, apa pun egois, akan terlahir kedua-duanya antara suami dan juga istri keegoisan, sehingga berdampak tentang konflik di dalam rumah tangga. Kemarin kita sudah membahas tentang konflik di dalam rumah tangga apa saja. Terlahirnya konflik tersebut karena kedua-duanya tidak saling memahami. Tidak saling memahami, si istrinya tidak memahami suaminya pulang kerja dalam keadaan capek. Si suaminya juga tidak memahami bahwasanya fitrahnya perempuan yaitu istri banyak bicara. Ya. Jadi kadang-kadang kalau di rumah ketika kita banyak bicara, langsung ingat, langsung paham, ternyata saya perempuan ya. Jadi aneh kalau ketika kita sudah diam, aneh. Perempuan ketika sudah diam maka terjadi keanehan. Kenapa terjadi keanehan? Mungkin saja seorang istri ketika diamnya seorang istri adalah kemarahan yang sudah tertimbun sekian lama. Dan betul.
Jadi seorang suami ketika si istrinya dia bercerita banyak, dia paham oh iya ini adalah perempuan. Ya. Ketika dia sudah diam harus dipertanyakan kenapa istri saya, apakah sudah lama nggak diajak ke mall? Apakah sudah lama tidak diberikan sesuatu yang memang diinginkannya? Begitu, sudah harus ada pertanyaan seperti itu. Kemarin saya lagi banyak berbicara ketika menyadari saya tersenyum sendiri, kemudian saya bilang kepada suami, inilah perempuan saya. Ya, ini perempuannya keluar. Karena ketika kita bercerita tentang banyak-banyak, suami hanya mendengarkan dan suami hanya manggil-manggil. Oh iya. Kemudian pas menyadari, oh iya, keperempuan saya keluar. Ya, senang berbicara. Ataupun bahkan senang dia bercerita, bahkan mengungkapkan apapun ketika di luar ataupun keadaan di rumah, berbicara kepada suami. Ibu saya bertanya, ibu pernah ketika di dalam rumah tangga ibu marah yang memang marahnya sampai gemeteran, pernah begitu? Pernah begitu? Nah ya, pertanyaan yang kedua, kenapa terjadi itu? Kenapa sampai gemeteran? Kenapa sampai tidak bisa sampai malam tidak bisa berbicara, akhirnya air mata keluar? Sampai emosi. Lahir dari apa emosi tersebut? Menahan. Ya. Menahan amarah yang sudah lama. Betul? Jadi ketika ada amarah emosi yang memang disimpan di dalam hati kemudian tidak diungkapkan, yang akhirnya menjadi apa? Menjadi sesak di dada. Dan ketika sudah tidak menampung lagi sesak di dadanya, kemudian keluar dia dengan ungkapan emosi yang bersiul dan tidak bisa keluar lagi. Akhirnya bicaranya satu kata, air matanya yang satu ekor. Jadi dari matanya yang keluar, ataupun bahkan sampai gemeteran. Sampai gemeteran. Itu emosi yang bertahan. Maka kenapa ketika kita ada permasalahan, maka lebih baiknya diungkapkan. Tidak boleh ditahan. Kalau dia tidak keluar, kemudian tidak sampai keluar air mata dan lain sebagainya, maka akan kembali apa? Penyakit. Tiba-tiba stroke misalnya, kalau begini. Jadi amarah yang ditahan kemudian tidak diungkapkan, bahkan tidak sama sekali keluar air mata. Ternyata akhirnya tumbuh penyakit darah tinggi, kemudian stroke. Yang lebih siapa? Yang lebih. Baik, itu sebagai dulu dari orang. Dan kita akan membahas tentang kebutuhan keluarga. Kita mengetahui bahwasanya hak dan juga kewajiban antara suami dan istri. Kalau berbicara tentang kebutuhan, ya kita berbicara tentang nafkah. Betul? Nafkah itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh suami. Kewajiban memberi nafkah itu siapa? Suami. Ya. Kewajiban memberikan nafkah adalah suami. Seorang istri perlu nggak mengeluarkan nafkah ataupun mencari nafkah? Tidak boleh. Bagaimana kalau istrinya mau membantu, boleh nggak? Boleh. Bolehnya dipaksa atau memang kerelaan hati? Kalau ada bapak-bapaknya enak ya. Jadi sering banget ya, tidak sebelah ya. Gitu ya. Jadi boleh seorang perempuan ya membantu kebutuhan daripada keluarganya ataupun membantu mencarikan nafkah itu dengan kerelaannya, keikhlasannya dan tidak diminta. Tidak diminta.
ya. Jadi masalah tentang nafkah sudah mulai. Nafkah itu ditunaikan oleh seorang suami mulai dari awal praktikan. Apa tuh? Si suami mengeluarkan apa? Mas kawin. Itu nafkah pertama. Sebelum dia ijab kabul, menyiapkan mas kawin. Asalnya mahar, ya. Kalau itu dikasih mas kawin, mau emas, mau uang, mau rumah, mau tanah, mau semuanya. Ibu dulu kalau semuanya, bukan mau nikah lagi, dulu dikasih apa? Mas. Terus ada yang dikasih yang lain, perangkat alat sholat, ada lagi uang, ada lagi rumah. Yang mobil ada yang mobil, lain kemudian yang mobil. Jangan ngayal, kita sudah nikah namanya. Ya, jadi mas kawin itu diberikan oleh seorang calon suami terhadap calon istrinya. Tuh, mahar. Jadi harus ada pemahaman. Kalau mahar itu tidak ada ketika ijab kabul di depan walinya, kemudian kedua orang saksi dan pencatat pernikahan dari upah penghulu, tidak ada nih mas kawinnya, maka ditunggu harus ada mas kawinnya. Ya. Terus berbicara mas kawin harus apa? Mas kawin itu adalah sesuatu yang diberikan terhadap calon istrinya yang kelak nih mas kawin tersebut tidak boleh dipakai oleh suaminya kecuali istrinya memberikannya dengan ridho. Ya. Maka ketika sesuatu yang memang tidak dipakai oleh laki-laki untuk mas kawin itu adalah berupa emas. Kalau laki-laki boleh emas, ya, jadi emas. Atau kayak zaman dulu, kalau zaman dulu perangkat alat sholat. Karena kamu nih laki-laki memakai mukena, gitu ya. Ada yang suka nyuruh suaminya pakai mukena? Ada nggak? Nah, gitu ya. Udah pintar banget ya. Kalau nggak mau sholat di masjid, maka mukena kasihin sama suami. Ya, ayah sholat udah azan maghrib, udah rumah aja. Ya udah ya yang mukenanya, kasih mukena. Ya, makanya besoknya, ayah mau kemana? Sebelum sholat maghrib, ayah mau ke masjid, takut disuruh pakai mukena. Ya, kalau zaman dulu itu mukena. Kalau sekarang sebelum mukena itu sudah di bawaan pernikahan. Kebanyakan emas. Bahkan sekarang emasnya bukan hanya emas cincin, kalung, sekarang udah emas batangan. Ya, emas apa lagi? Ya, emas batangan. Tapi sampai ke emas batangan supaya tidak terpakai oleh si suami. Ini yang di sini yang mas kawinnya emas dulu masih ada nggak mas? Ini kemana? Ada lagi? Dipakai apa? Oh masih ada. Masih ada. Udah berapa tahun masih ada? 10 tahun, luar biasa. Berarti istrinya penting. Ada lagi? Enggak ya? Ada kebetulannya. Ada lagi pakai apa? Atau masih ada? Masih. Kebanyakan masih apa kebanyakan sudah enggak ada? Kebanyakan sudah enggak ada. Diminta, dipinjam atau dengan sukarela? Masya Allah, berarti sudah banyak orang solehan, ya. Jadi kerelaan nanti. Maka ketika mahar tersebut direlakan oleh istrinya, ya,
belum ada uangnya. Kata suami nanti aja kalau ada rezeki nanti urus, ya daripada nanti urus nanti udah lulus halangan yang pencuri motor itu curang itu di mana-mana boro-boro ada pagar, ya nggak ada pagar juga dibuka pagarnya. Mendingan ini aja nih, ada cincin mama sama kalung semuanya jual aja 20 gram jual. Suaminya nolak, jangan nyanyi nanti nggak bisa diganti lagi, nggak apa-apa ya, ini dipakai buat pagar, diniatkan supaya cintanya kita terpagar-pagar ya. Jadi orang-orang yang masuk ke laki-laki jadi pagarin namanya ya, dipagarin jadi abadi itu pagar ya, tapi jangan sampai pagarnya rusak dan kemudian cintanya nggak rusak ya, gitu. Jadi boleh tidak dibolehkan ketika masalah dipakai tetapi tidak diminta ataupun dipinjam, karena ketika kita pinjam itu harus dikembalikan ya, makanya bersyukur yang masih ada. Alhamdulillah. Baik ya. Dan ketika yang pertama itu diberikan, maka yang paling baik bagi seorang laki-laki yang memberikan mahar terhadap perempuannya yaitu yang paling besar. Makanya kenapa saya tanya, ini ada enggak yang memang nih mas kawinnya emas, sudah emas itu rumah, sudah rumah, mobil ya, itu udah gitu motor gitu ya. Kalian ini kalau suaminya mau memberikan yang terbaik untuk calon istrinya, boleh nggak? Yang paling baik laki-laki memberikan mahar yang paling besar untuk memuliakan calon istri. Bisa. Tetapi yang keduanya, seorang istri ya, ataupun calon istri yang paling baik ketika ditawarin untuk mahar ditawarin kata calon suaminya, ya mau mahar apa, mau mahar rumah apa, mau mahar emas atau mau mahar apa, maka yang paling baik bagi calon istri ataupun perempuan yaitu meminta mahar yang tidak memberatkan laki-laki, jadi sesuai kemampuan calon suaminya, ya. Jadi ada kejadian yang memang ketika kemampuannya tidak sesuai, akhirnya dia karena pengen membahagiakan si calon istrinya, dia maharnya besar. Pas kita konfirmasi ini maharnya sekian, ternyata pasangan itu bukan anaknya, tapi ibunya. Kata ibunya 5 gram saja, anaknya sudah bilang 10 gram. Ya, ternyata maharnya 5 gram, pengennya lebih, padahal tidak sesuai dengan kemampuan. Ini nggak boleh. Apalagi ketika berbicara mahar, yang buat beli maharnya sampai utang-utang. Udah nikah harus dibayar. Kalau jangan sama istrinya kan repot gitu. Ya, maka sesuaikan dengan kemampuan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara tentang nafkah. Yang ditunaikan dari suami terhadap istrinya. Di dalam Al-Quran pun tidak disebutkan berapa nafkah yang harus ditunaikan terhadap istrinya. Besarannya tidak ditentukan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Tidak ada. Yang ditentukan itu ketika si suami harus memenuhi nafkah lahir dan juga batin terhadap istrinya. Apabila si suami tidak memenuhi nafkah lahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut, maka jatuh talak 1. Nafkahnya mau berapa? Sesuai dengan kemampuan suami. Sesuai dengan kemampuan suami. Begitu juga berbicara dengan kebutuhan. Kita kebutuhannya apa? Sandang, pangan, papan. Ya. Rumah juga tidak ditentukan, rumahnya harus rumah yang besar, tidak sesuai dengan
kasih sewa rumahnya, itulah kemampuan daripada si suami. Ini rumah juga sesuai kemampuan. Makan juga sama. Kita jangan mau ketika kita mau makan, ayo ya kita makan bareng di kerennya ya, quality time. Sekeluarga kita sebulan sekali keluar, kemudian kita cari restoran yang memang tidak sesuai dengan budget kita. Jadi soal makan juga harus disesuaikan dengan budget kita, baik di rumah maupun di luar. Bagus nggak momennya bagus, sebenarnya kita makan di luar, tetapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan dompet kita cukupnya buat makan dengan anak, dengan istri, suami itu cukup 200.000 ataupun 100.000, kemudian kita makan di tempat yang 500 ke atas habisnya. Ya, ketika kita di rumah makannya memang cukupnya, si suami hanya memberikan tempe, sayur sop, sama ikan, ya ikan asin, terus sama pete, kemudian kita bandingkan dengan tetangga, misalnya tetangga sama rendang gitu ya, kemudian kepala kakak yang melebihi daripada budget kita, maka tidak disebutkan makan juga harus standarnya dalam Al-Quran dan juga sunnah, tidak sesuai daripada kemampuan suami. Pakaian juga sama, pakaian juga, kemudian tas juga, kemudian sendal, bedak, disesuaikan dengan kemampuan si suami. Kalau tidak disesuaikan dengan kemampuan suami, bahkan melebihi daripada yang diberikan oleh suami, yang akhirnya kita mulai minjem, ya, ngutang, kredit bedah, kredit, terus kredit tas, kemudian pakaian yang sebenarnya kita hanya mampu untuk pakaiannya pesennya di TikTok yang 130 gitu ya. Ternyata kita bertemu dengan teman-teman yang memang dia harga pakaiannya 500 ke atas. Karena malu yang lain pada ngambil, ya akhirnya dia juga ikut-ikutan. Padahal jatah belanja hanya sekian, jatah pakaian hanya sekian. Akhirnya ikut-ikutan. Ya akhirnya utang. Udah bulan besok akan bayar karena utangannya banyak. Udah utang baju, utang skincare, utang tas, dan utang-utang yang lainnya. Ya. Banyak gaya. Ya, jadi dia lebih mementingkan gaya daripada kebutuhan. Ya. Jadi harusnya kita tidak memiliki utang, yang memiliki utang karena gaya kehidupannya ataupun salah pergaulannya. Ternyata lingkungan itu bukan hanya mempengaruhi anak-anak, kita juga bisa terpengaruh dengan lingkungan. Ingat Ibu Soleha, ketika kita salah dengan lingkungan kita, kemudian gaya pergaulan kita akan terbawa dengannya. Kalau kita tidak bisa membawa-bawa diri, ya Bu, kita mulai suka ke mall mulu, kita juga harus banyak duit. Ya. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang suka jalan-jalan baik, maka kita juga harus siap teman suka apa, suka rakit mulu gantian, raktirannya pas, kita juga harus ikutan raktir padahal kagak punya duit.
pergaulan salah, kemudian kita tidak bisa membawa diri, maka kita pun akan terbawa, yang akhirnya ketika pulang ke rumah ngadap baik sama siapa? Sama suami. Terucap apa? Terucap ayaman, kagak bisa memenuhi kebutuhan mama, padahal mah kebutuhan kita yang melebihi kebutuhan suami. Jadi harus digarisbawahi, wanita yang solehah itu wanita yang memahami kebutuhan kita dan juga bagaimana si suami memberikan nafkah terhadap kita. Jadi disesuaikan kemampuan suami. Ya Bu ya. Jadi apa yang kita pakai itu tergantung daripada penilaian orang sesungguhnya. Jadi bukan pantas dan tidaknya karena mahal pakaiannya, tidak. Betul? Mahal harganya 1 juta, mahal. Tapi dipakainya kagak pantas. Karena ketemu dengan yang punya bajunya, ditagih baik kalau ketemu. Itu baju pakai mana-mana, dibayar belum? Utang di mana-mana, pas utang ganti, utang di mana-mana, jalan-jalan, upload status, ya dengan gaya serba kayak orang kaya, tapi kita malah buang aja 500 sini kagak dibayar. Ada yang begitu sini orang mana? Orang sini orang kaya. Ya, jadi kebutuhan yang pertama itu kebutuhan bersifat materi. Jadi berhubungannya dengan uang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 7 disebutkan bahwasanya ketika kita ya memenuhi kebutuhan dan dipenuhi kebutuhannya oleh suami, dipenuhi kebutuhan oleh suami. Kemudian dengan kebutuhan itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kemampuan si suami. Insya Allah kita dalam hal khusus itu memikirkan sesuatu yang memang tidak kuasa kita beli atau kita penuhi, ya. Itu yang pertama. Jadi dari apapun kebutuhan daripada kebutuhan suami yang diberikan terhadap istrinya yaitu apa? Kemampuan nafkah, ya, memberikan uang belanja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan si suami. Kemudian kebutuhan rumah sesuai dengan kemampuan si suami, walaupun rumahnya kontrak, ya. Kemudian makanan juga disesuaikan dengan budget suami, ya. Itu semuanya disesuaikan dengan kemampuan si suami. Kemudian nafkah yang keduanya yaitu nafkah lahir. Ibu saya tanya, butuh nggak kita nafkah lahir? Apa itu nafkah lahir? Adakah bagaimana? Kasih sayang, perhatian, ya, pelukan, ya. Kita akan ingat kembali tujuan pernikahan yang sudah kita pelajari adalah apa? Ada 3. Satu, lupa. 2, bohong. 3, curang. 1, membentuk keluarga sakinah mawaddah
21. Kedua. Kedua. Saya udah begini. Yang kedua, menambah keturunan. Ya, ketiga, memenuhi nafsu biologis. Iya, sekarang ya. Kita sudah ngaji saja sering lumpanya. Ya, bagaimana kalau orang yang tidak ngaji? Paling enggak ketika yang ngaji mah pasti kasih tahu jawabannya. Ya, baik akan kita mari kita berbicara tentang kebutuhan nafkah lahir dan juga nafkah batin. Yang ketiga maksudnya yaitu nafkah batin. Tadi disebutkan nafkah batin itu kenyamanan. Perlu nggak sih di dalam rumah tangga nyaman? Sudah nyaman apa? Nyambung. Nyaman hati, nyambung komunikasi. Nyaman, nyambung. Perlu nggak? Nah, sekarang saya tanya, ibu sudah nyaman nggak sama suami? Ya, lagi kesan nggak nyaman gitu ya. Itu kejujuran ya. Karena dalam rumah tangga nggak mungkin kita terus nyaman. Ya, ada yang tidak nyaman. Kadang-kadang ada keselnya, kemudian ada kecewanya. Kadang-kadang kebanyakan sebelnya. Kadang-kadang suka cuek. Ya, wajar nggak? Wajar. Jadi bilang tidak wajar, wajar. Ya, wajar. Tapi kembali lagi, ketika sudah berbicara jawabannya, saya selama ini tidak nyaman dengan suami. Ini yang harus kita perbaiki. Mungkinkah ketidaknyamanan kita, ketidaknyambungan ya antara si suami dan juga istri, mulai dari tidak nyambung komunikasi dan juga tidak memahami kedua-duanya. Terakhir saya tanya lagi, banyakkan nyamannya, banyakkan tidak nyamannya. Ini kayaknya bingung, ya, bingung mau ngomong nyaman gak sih sebenarnya? Karena berbicara nyaman dan tidak kan hanya berbicara hati kita, bukan orang lain kan, bukan suami. Ayah ya, saya nggak nyaman sama ayah, nggak bisa. Kenyamanan itu ada di dalam hati. Kalau kebanyakan tidak nyaman, maka ada yang harus diperbaiki. Mulai diperbaiki apa? Mulai diperbaiki komunikasi supaya nyambung. Kenapa komunikasi harus nyambung? Karena komunikasi adalah kuncinya. Ya, ya. Ketika kita berbicara kuncinya komunikasi, kalau tidak nyambung yang satu pengen A, kemudian yang keduanya ataupun si istrinya maunya A, si suami nggak ngerti bahwa si istrinya pengen A, dia pahamnya si istrinya pengen B, yang bukan. Jangan, ya. Maka dibalik ketika sudah tidak nyambung berkomunikasi, ada apa lagi dibalik tidak nyambung itu? Apakah ada sesuatu hal yang dari awal sudah dipendam baik oleh suami ataupun oleh istri? Itu tidak bisa diungkapkan di sini ya. Nanti mafia konsultasi. Konsultasi
penyaluran nafsu. Ini tujuan yang ketiga. Supaya apa? Kita menikah antara suami dan istri, laki-laki dan juga perempuan, nikahnya untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Haram ketika belum menikah dia bergaul atau menggauli istrinya, haram. Tapi ketika sudah menikah dalam rumah tangga, dalam ijab kabul, maka sesuatu hal yang memang bergaul antara suami dan juga istri, menggauli istrinya adalah kewajiban daripada suami. Kalau tadinya haram, ini tutup, wajib si suaminya memberikan nafkah bagi, ya. Nafkah bagi dituntut nggak satu minggu berapa kali, enggak? Dituntut nggak? Enggak. Ya, setiap hari. Dari malam Jumat sunnah, malam Sabtu wajib, malam Minggu wajib. Ya. Biar rumah tangga itu bisa menjadi penguat. Makanya ketika berhubungan antara suami dan istri dan juga suami harus dikomunikasikan dengan baik. Kok bisa saja harus dikomunikasikan dengan baik? Itu juga ngaruh nggak keharmonisan dalam rumah tangga? Berpengaruh. Ada yang suaminya tidak puas dengan istrinya, maka dia pun mencari kepuasan di luar sana. Ada para istri yang ketika diajak suaminya kemudian banyak nolak. Wahai para istri, jangan banyak nolak. Ya, misalnya kan kita kan udah capek begini ya. Laki-laki dan juga perempuan itu berbeda. Kembali lagi, laki-laki dan perempuan memang berbeda. Ketika si suaminya sudah mulai mengajak si istrinya, si istri walaupun secapek apapun, laki-laki walaupun secapek apapun, ketika mau bersetuju antara suami dan juga istri, dia hilang capeknya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan badan sudah capek menolak, ya. Kalau suami atau laki-laki dia mau pun capek, secapek apapun, kalau mau tetap dia harus disalurkan seperti itu, ya. Ya, nanti sakit. Ya, larinya ke kepala, betul. Itu sudah diteliti oleh tim kesehatan. Kalau si laki-laki tidak keluar, misalkan dalam 1-2 minggu, dia bisa ke migren, gitu, ya. Jadi kalau mau sehat si suami kita, maka sering-sering melayani suami. Bahkan si istri harus mengajak kedua terhadap suami. Di sini yang suka ngajak duluan siapa? Tuhan Rasulullah. Ya. Udah siap. Ya, baik cara mengajaknya silahkan dikembalikan terhadap masing-masing, ya. Yang terpenting kita memiliki apa? Memiliki pegangan bahwasanya kita kewajiban kita adalah melayani suami dan kewajiban suami memberikan nafkah bagi. Ini sebenarnya pengen secara rinci gitu ya, bagaimana sunahnya, ya, tapi tidak bakal cukup. Bagaimana sunahnya ketika melayani si suami, bagaimana cara komunikasinya. Sedikit saja saya akan sampaikan bahwasanya ketika kita komunikasi, ya, komunikasi dengan suami, ketika melayani suami dan juga istri, kedua-duanya tidak boleh egois. Ibu pernah egois kan ketika melayani suami? Egoisnya gimana? Ya udah, pokoknya mamanya mau tidur aja, ya udah terserah ayah, nggak begitu, ya. Kenapa nggak begitu? Itu akan mempengaruhi
komunikasi tersebut supaya kedua-duanya nyaman, supaya kedua-duanya pas besoknya seneng ya gitu. Apa ya, ibu pernah nggak berkomunikasi tentang masalah persetubuhan antara suami istri dengan suami? Iya, nah itu ya. Jadi harus ada komunikasi antara suami dan juga istri supaya kedua-duanya terjadi kenyamanan. Ya, saya sampaikan kenyamanan. Ya, supaya dua-duanya ada kenyamanan. Karena ketika komunikasi itu tidak dijalankan, ya, komunikasi itu tidak dijalankan sehingga ada salah satu pihak yang memang jenuh. Ya ini udah deh, saya mau mencari yang lain yang memang berbeda daripada yang lain gitu ya. Akhirnya seperti itu. Ya, harus ada komunikasi. Jadi kebutuhan daripada si suami ya memenuhi kebutuhannya nafkah laki dan juga nafkah batin. Nafkah batinnya kedua-duanya antara suami dan juga istri harus dikomunikasikan. Yang lebih jelasnya komunikasinya seperti apa, boleh konsultasi di bawah ini. Nomornya ada di bawah ini ya. Begitu ya. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga supaya tidak terjadi problem ataupun permasalahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Intinya yang pertama yaitu seorang istri maupun suami memahami keadaan. Suami memahami keadaan istrinya. Ketika istrinya sedang dalam keadaan capek, dia pun tidak mengajak untuk berhubungan suami istri. Si istrinya juga memahami terhadap kebutuhan si suaminya. Ketika suaminya misalkan pengen hubungan antara suami dan istri, si istrinya juga sudah siap karena itu sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Sama juga dengan ketika memenuhi nafkah jasmaninya ataupun nafkah lahirnya, si istri juga dan juga suami harus memahami kedua-duanya, paham berapa penghasilan si suami dan suami juga paham apa kebutuhan si istri. Itu yang kedua-duanya harus dipahami. Astagfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ustazah Siti Rodia SPDI yang telah menyampaikan tausiah dan juga memimpin doa. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan doa-doa yang dipanjatkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah sampai kita di penghujung acara. Jazakumullah khair kepada ustazah dan semua yang telah bertugas serta jamaah yang hadir pada hari ini. Semoga aktivitas kita pada sore hari ini dicatat sebagai amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab berkumpulnya kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, jamaah jangan beranjak dulu dari tempat duduk karena ada sesi foto bersama ustazah dengan jamaah.